warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah abduhu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله ما بعد فإن أصدق الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Sabtu 9 1445 ya, bertepatan dengan 10 Februari 2020 oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam dengan tema wasaya alaihi wa ala alihi wasallam di 100 hari terakhir dari kehidupan yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang beliau dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema ini adalah tema yang penting karena berkaitan dengan wasiat, sembarang wasiat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan arti wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Dan biasanya wasiat tersebut adalah pesan paling penting dari hal yang terpenting. Kalau seandainya ada orang tua kita memberi wasiat kepada kita, maka saya wasiat tersebut akan sangat ingat dan berusaha kita melaksanakannya.
Dan sekarang ini di hadapan kita yang berwasiat adalah bukan sekedar orang tua kita, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah orang yang lebih patut dicintai dibanding anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia. Maka wasiatnya sangat penting dan berharga bagi kita. Rasul tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lebih kita cintai dibandingkan orang tua dan serta seluruh manusia, maka wasiatnya pun lebih kita perhatikan. Di sini letak pentingnya tema ini. Apalagi nanti wasiat-wasiat tersebut apabila kita mengerjakannya mendatangkan kebahagiaan bagi kita, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini memberikan nilai tersendiri lagi terhadap wasiat tersebut, memberikan value tersendiri lagi terhadap pentingnya mempelajari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab dengan judul Wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumil akhirah al-akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir dari kehidupan. Kalau kita perhatikan dengan kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan permasalahan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Sedangkan untuk wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada khilaf di antara para mereka. Di antara para mereka. Kenapa? Karena di awal Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, belum ada yang tahu kalau ini akan menjadi seorang rasul, pemimpin dunia yang tahu. Akan tetapi setelah beliau jadi nabi dan rasul, akhirnya orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengetahuinya, maka akhirnya semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan atau dijaga, dihafal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa beliau wafat pada hari Senin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seseorang, fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat?
hari apa? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Yaumul Itsnain, yaitu hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga ada khilaf tentang tanggal beliau wafat. Tidak ada khilaf tentang tanggal beliau wafat, yaitu tanggal 11 Hijriah. 12 Hijriah. 12 Rabiul Awal maksud saya. 12 Rabiul Awal. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan kapan wafatnya Rasulullah SAW. 12 Rabiul Awal. Kemudian juga tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kapan tahun berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijriah. Ya, tahun ke-11 Hijriah. Baik. Kalau ingin lebih rinci, saya sebutkan begini ya, untuk wafat dan kemudian kelahiran. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, hal-hal yang disepakati oleh para ulama tentang kelahiran beliau. Nabi Muhammad SAW disepakati oleh para ulama tahun kelahiran beliau. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tahun kelahiran beliau. Yaitu beliau adalah Amul Fil, tahun gajah. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, la khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna maulidahu kana amal. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam kota Makkah dan kelahirannya pada tahun gajah. Ini disebutkan dalam Al-Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Imam Ishaq atau Ibnu Ishaq juga mengatakan Amul Fil. Ibnu Ishaq seorang ahli sejarah di zamannya. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga sejarah mengatakan wa huwal masyhur. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan para. Kemudian seorang ulama Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, syekhnya Imam Bukhari, mengatakan wa huwa alladhi fi ahadun minal ulama. Ini adalah pendapat yang tidak ada keraguan orang pun di dalamnya dari para ulama. Ya, di dalam para ulama, di antara para ulama. Bahkan Khalifah bin Khayyat, kemudian Imam Ibnul Jazzar, Ibnu Dihya, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, ini semua ulama-ulama sejarah mengatakan bahwa ijma', tidak ada khilaf tahun gajah, pada tahun gajah. Dan tahun gajah itu jika dilihat dari Masehi sekitar 570 Masehi atau 571 Masehi. Ini sebagaimana disebutkan oleh Muhammad ibn Yusuf As-Salihi dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Itu tahun. Adapun hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka hari Senin. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an,
Su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, mengapa di hari Senin? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wa au unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus menjadi rasul, dan hari aku diturunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, pada ikhwan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyalahkan dan kesalahan ketika ada yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Jumat tanggal 17 dari bulan Rabiul, yang sangat fatal. Nah, itu kesepakatan para ulama, tidak ada beda di antara mereka, yaitu tahunnya tahun, kemudian harinya hari. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang terjadi khilaf di antara para ulama adalah tentang kapan tanggalnya. Kapan tanggalnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Kitab Al-Isti'ab Abdurrahman Al-Majid mengatakan pendapat yang kedua tanggal 8 Rabiul Awal. Ini dikatakan oleh Al-Humaidi dari Ibnu Malik, Imam bahwa membenarkan sebenarnya ya pendapat tanggal ke-8 dari bulan Rabiul, tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pendapat yang keempat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, dua ditekankan oleh Ibnu Ishaq. Kemudian juga yang artinya Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah hari Senin. Ini seperti tadi. Rabiul Awal, di dalamnya beliau diutus, di dalamnya beliau diangkat Isra dan Mi'raj, kemudian di dalamnya beliau berhijrah, di dalamnya beliau wafat. Dapat dari Jabir bin Abdullah dan Imam Ibnu Katsir mengatakan wal masyhur 'inda al-jumhur wallahu a'lam. Inilah yang masyhur menurut para ulama wallahu a'lam. Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hari terjadi ulama rahimahumullahu taala. Dan sebagian ulama peneliti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April 571. 20 April 571 Masehi. Ya. Yang jelas itu khilaf. Seperti Al-Hafidh mengatakan di Rabiul Awal tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur di tengah para ulama dan kaum muslimin sampai sekarang hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal.
tanggal dan bulannya yang berbeda. Adapun hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Senin, tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahullah. Hari Senin. Yang terjadi khilaf di antara para ulama adalah kapan dikuburkan. Wallahu alam, Muhammad dikuburkan hari Selasa malam Rabu. Jadi wafatnya hari Senin, dikuburkan hari Selasa malam. Kenapa lama? Karena kaum muslimin sholat sendiri-sendiri. Tidak ada yang berani imam di hadapan Rasulullah SAW. Tidak ada yang berani imam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahun wafat beliau tidak ada di antara para ulama ke-11 wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhilaf di antara para ulama bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk tanggal jumhur ulama awal. Untuk tanggal ada Rabiul Awal. Dan ini pendapat jumhur dikuatkan oleh Allah lainnya. Nah, kalau kita hitung 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad Dzulqa'dah dari Rabiul Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita langsung masuk kepada wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi muqaddimah. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah perihal salat. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah perihal salat. Menjaga salat. Tidak. Apa maksud menjaga salat dan tidak melalaikannya? Maksud menjaga salat adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Lalai tentang Ibnu Katsir, saya bacakan biar lebih jelas ya. Saya suka baca kitab tafsir sehingga kita menafsiri ayat dengan penafsiran para ulama rahimahumullahu ta'ala. Lihat ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri tentang wail, tentang orang-orang yang lalai salatnya. Kata beliau, alladzina yusalluna fil ala yusalluna fis sir. Orang-orang yang lalai salatnya adalah di hadapan tidak sholat. Ini lalai. Berarti menjaga sholat yang merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mendirikan sholat, baik saat sendirian atau di tengah orang banyak. Ini adalah menjaga melalaikan sholat. Radhiyallahu anhuma ahli tafsir oleh Allah Subhanahu wa taala thumma an fi'liha bil kulli kama qala
Penafsiran yang kedua lalai adalah tidak mengerjakan sholat sama sekali. Beragama Islam tapi tidak sholat sama sekali. Nah, itu lalai sholat. Berarti menegakkan sholat, mendirikan sholat bagaimana? Yaitu mengerjakan sholat, tidak sampai meninggalkannya. Mengerjakan sholat, tidak sampai meninggalkannya. Itu yang kedua. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qalahu Masruq Abu Duha. Penafsiran yang ketiga, lalai salat adalah mengerjakan salat di luar waktu. Berarti orang yang mendirikan salat jangan sampai mengerjakan salat di luar waktu. Dan ini penafsiran dari Masruq. Masruq itu adalah seorang tabi'i dan beliau gurunya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, gurunya adalah Abdullah mengerjakan salat. Yang ketiga, mengerjakannya, jangan sampai mengerjakan salat di luar waktunya. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma an waqtiha al-awwal fayu'akhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Termasuk lalai salat yang keempat adalah mengakhirkan salat di akhir waktu. Ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Salat di akhir waktu. Nah, termasuk menegakkan salat berarti salat dikerjakan di awal waktu, ya. Salat dikerjakan di awal waktu, jangan di akhir waktu. Kelima, termasuk mendirikan salat, menegakkan salat adalah yaitu tidak melalaikan salat. Di antara melalaikan salat yaitu makna, yaitu kelalaian mengerjakan salat, tidak menyempurnakan rukun syarat-syarat salat, tidak menyempurnakan rukun dan syarat-syarat salat. Berarti menegakkan salat adalah saat salat dikerjakan rukunnya dan syarat-syaratnya. Di antara rukun salat adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah adalah mengerjakan salat dan tidak bergerak pada gerakan selanjutnya kecuali sudah berbuat pada gerakan tersebut dengan tidak i'tidal kecuali rukunya sempurna, tidak sujud kecuali i'tidalnya sempurna, tidak duduk di antara dua sujud kecuali sujudnya sempurna. Itu namanya tuma'ninah. Tidak berpindah ke gerakan selanjutnya dalam keadaan gerakan sebelumnya belum sempurna. Itu namanya tuma'ninah. Itu yang kelima. Berarti orang yang menegakkan salat adalah orang yang memperhatikan syarat dan juga rukun-rukun salat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bukan yang paling akhir, wa imma lil khusyu'i fiha wat tadabburi li ma'naha. Orang yang lalai salat adalah yang tidak dalam salat dan tidak mentadabburi makna bacaan-bacaan baca di dalam salat, dari mulai takbir sampai salam, dia tidak memahami maknanya. Ini sebuah kerugian besar. Menjadi orang Islam berpuluh-puluh tahun tetapi tidak paham apa yang dibaca saat kekeliruan besar dalam hidup seorang muslim. Nah, itu
yang dimaksud dengan menjaga salat. Ya, maka seorang muslim harus mengerjakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat terakhir di 100 hari terakhir sebelum beliau meninggal, yaitu menjaga salat. Dan menjaga salat tadi sudah saya sebutkan dengan 6 perkara. Akan paham 6 ini kalau lihat kebalikannya. Baik. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa menjaga salat adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Ibn Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuhu. As-salah, as-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum." Adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam keadaan nafasnya di dadanya. Nafasnya di dadanya karena berat, karena sakit, dan lisannya penuh dengan ucapan itu. Apa itu lisannya penuh dengan ucapan? Karena kan waktu dalam keadaan sakit keras, orang susah untuk berucap, tapi beliau memaksakan lisannya penuh dengan ucapan tersebut. Jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir adalah diperintah untuk menjaga salat. Menjaga salat bagaimana? Dengan 6 perkara tadi. Lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Daud dari Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang juga terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling terakhir, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Saya ingin menyinggung tentang budak pada ikhwan. Ada orang dikatakan tokoh agama di negeri ini mengatakan bahwasanya tidak boleh kita sebagai umat Islam mengaku Islam itu sempurna. Ini kekufuran karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lalu dia mendalili, apa dalil bahwasanya Islam itu belum sempurna? Kata dia, dalilnya salah satunya Islam itu belum sempurna adalah tentang hukum perbudakan. Karena hukum perbudakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan itu dia menuduh Islam belum sempurna. Ini tuduhan keji, dan perkataan itu perkataan kekufuran, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya Anda meragukan atau tidak paham tentang hukum perbudakan, maka jangan meragukan kesempurnaan Islam. Ya, jangan meragukan kesempurnaan Islam. Hukum perbudakan banyak maslahatnya di dalam agama Islam dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, cuma sebagian orang tidak paham. Budak itu yang paling dia kenal adalah diperjualbelikan. Masa manusia diperjualbelikan? Nah, ini para ikhwan. Yang jelas tadi, jagalah sikap kalian terhadap budak-budak kalian. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW haji wada. Rasul SAW beliau berkhutbah di hadapan para sahabat ketika haji wada. U'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa ati'u dha amrakum tadkhulu jannata rabbikum azza wa jalla.
Hendaknya kalian beribadah kepada Rabb kalian. Salatlah kalian 5 waktu. Puasalah kalian bulan Ramadan. Taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhwah, hati-hati jangan sampai kepala keluarga melalaikan wasiat ini terhadap istrinya, anak-anaknya, terutama anak-anak yang sudah mulai umur 7 tahun. Maka diperintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Dan boleh mereka dipukul kalau 10 tahun tidak sholat. Ya, jadi umur 7 tahun, 8, 9, 10 itu perintah untuk mengerjakan sholat. Perintah saja, tidak boleh ada ancaman. Ayo sholat, nggak boleh. Nanti masuk neraka, nanti dihukum oleh Allah, enggak. Ayo sholat, begitu saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintah saja, perintah. Sholat, ayo sholat. Dan kalau kita hitung 1 hari 5 kali, karena 5 kali sholat, berarti minimal 5 kali menyuruh anak untuk sholat. Sholat 5 kali. Sebulan 5 kali 30, 150. 5 kali 30, 150. 1 tahun berapa? 6.000, 1.800, betul? Hah? 1.800. 1.800 kali 3 tahun. Berarti 400 5.400. Setelah 5.400 kali tidak sholat juga, ini kebangetan, makanya boleh dipukul. Begitulah sebenarnya orang tua mukul anak. Sudah diperingatkan sampai 5.400 kali baru mukul. Ya, maka tidak benar kalau seandainya bapak ibu suka mukul sebelum diperingatkan ribuan kali. Itu pun mukulnya bukan mukul menyakiti, mukulnya untuk memberitahu bahwa kamu salah. Mukulnya adalah dengan pakai kayu arok. Ya, mukul pakai kayu arok, kayu siwak itu, bukan pakai bambu. Apalagi pakai tendangan, pakai bogeman. Ya, ini namanya bapak berani sama anak kecil. Dan ini tidak cocok jadi orang tua. Kalau yang pernah melakukan seperti itu, minta maaf dia kepada anaknya. Enggak boleh. Setelah ribuan kali, 5.400 kali, baru setelah itu boleh dipukul kalau tidak sholat. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wasiat ini penting. Dan sayangnya wasiat ini banyak yang melalaikannya. Betul apa betul? Ya, wasiat ini banyak yang melalaikannya. Dan ringkasan dari hukum sholat adalah sholat wajib hukumnya atas setiap muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Berarti yang tidak wajib sholat adalah orang kafir, kemudian yang belum baligh, kemudian yang tidak punya akal, gila atau yang tidak punya akal, kemudian wanita haid dan nifas. Berarti laki-laki yang muslim, ya, kemudian dia sudah baligh, kemudian dia berakal tapi tidak sholat, jangan-jangan dia haid. Jangan-jangan dia apa? Haid. Enggak boleh. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya punya buku judulnya sampai lupa saya bukunya. Kepadamu yang masih meninggalkan sholat, untukmu yang masih meninggalkan sholat. Silakan download di Google Drive. Ahmad Zainuddin, ada umum, boleh dicetak. Karena saya bikin buku nggak pernah saya jual, kayaknya tidak layak saya menjual buku. Ya, dan ini inisiatif pribadi. Kalau ada ustadz yang jual buku ya boleh aja, jangan dicela juga. Ya, nanti
jangan menjadi percik-percik keirian dan kedengkian di antara para ustadz. Nggak boleh. Ya, ada ustadz yang ini sedikit menyimpang dari tema kita ya, tapi saya ingin mengajarkan adab sebagai murid ya. Ada ustadz yang banyak nulis buku, ya, kemudian dipuji habis-habisan. Semoga bisa menjadi contoh bagi ustadz yang lain. Nggak boleh ini begini. Ya, karena tidak semua ustadz bisa nulis buku. Dan yang nulis buku, tidak semua ustadz yang nulis buku punya murid, punya santri, punya pesantren. Paham nggak? Jadi jangan seperti itu. Narasinya nggak boleh. Itu namanya memercikkan iri dengki di antara para ustadz. Nggak boleh. Sudah cukup sih. Alhamdulillah kita dapat ilmu dari ustadz ini bukunya. Ya, ini tidak boleh memercikkan keirian, kedengkian di antara para ustadz. Karena semua mempunyai kapasitas masing-masing. Ada ustadz yang kaya, tim di belakangnya banyak. Ceramah-ceramah ustadz ditranskrip, ditulis ulang, kemudian dijadikan buku. Sedangkan ada ustadz kampung, nggak ada timnya, pakai kameramen sendiri, bawa sendiri, nggak ada kameramen. Beda. Jangan sama-samakan. Semuanya ingin beramal. Yang paling utama apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Maka ini adab dari para murid. Dan dia boleh banding-bandingkan begitu. Ya. Ucapkan saja jazakumullahu khairan Ustaz yang sudah membuat buku kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tanpa harus ada NB, ditunggu buku Ustaz lain. Enggak usah begitu. Termasuk di dalamnya ini saya baru lihat di media sosial. Siapa yang kenalan dengan orang tersebut sampaikan salam dari saya. Saya menasihati agar jangan membanding-bandingkan antara pesantren. Diwawancarai seorang Ustaz, pesantren yang recommended apa Ustaz? Enggak boleh itu. Kenapa? Karena menimbulkan kedengkian satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena satu pesantren dan pesantren beda genre, beda visi, beda ini, beda fasilitas. Ya. Kemudian beda daerah. Yang di Jawa lebih mudah dijangkau daripada yang di Kalimantan, padahal yang di Kalimantan tidak kalah bagus dibandingkan yang di Jawa. Paham enggak maksud saya? Enggak boleh itu. Itu menimbulkan rasa dengki. Siapa yang tahu influencer seperti itu, nasihati, hapus saja, suruh hapus. Bilang nama saya, hapus. Itu menimbulkan iri dan dengki. Tidak boleh itu. Dan semua yang membuat pesantren menginginkan kebaikan. Kalau direkomendasikan, saya rekomendasi pesantren ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang lain gak recommended dong. Ya, itu namanya mendeskripsikan tanpa sadar, menghina tanpa sadar. Nggak boleh itu, nasihati itu adab. Ya, mungkin untuk konten kebaikan, mungkin dia menganggap kebaikan, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan harus ada yang speak up, harus ada yang nahi mungkar akan hal tersebut. Dan kadang-kadang dibenci, nggak apa-apa, biarin aja dibenci, tapi kan untuk kebaikan. Yang tidak boleh. Kalau mengenalkan pesantren 1, 2, 3 dikenal, bagus, nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai recommended, berarti yang lain nggak recommended. Paham maksud saya? Nah, ini tidak benar ya. Karena sebagian pesantren masing-masing mempunyai kelapangan, mempunyai visi, misi, dan yang lain-lainnya. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Kami saja di Kalimantan Selatan ada beberapa pesantren, nggak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai memercik api kedengkian, hasad, kebencian satu dengan yang lainnya tanpa disadari. Nah, ini adab ya para ikhwah. Nah, kenapa kita kesini tadi? Karena ada buku saya tulis judulnya Untukmu yang masih meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Itu silakan, ada yang mau dibagikan gratis boleh. Di dalam buku itu saya sebutkan kenapa orang melalaikan sholat. Satu, pertama tidak tahu hukum sholat. Maka kalau anda dapati keluarga yang masih belum sholat, ajari hukum sholat.
Yang kedua, kenapa orang masih melalaikan sholat? Yang saya katakan tadi, melalaikan sholat ya, ada 6 tadi. Karena dia tidak tahu keagungan kedudukan sholat. Dan dalam buku itu saya sebutkan keagungan kedudukan sholat. Yang ketiga, kenapa orang melalaikan sholat? Karena dia tidak tahu keistimewaan dan fadilat, keutamaan sholat. Yang keempat, kenapa orang melalaikan sholat? Karena dia tidak tahu bahayanya meninggalkan dan melalaikan sholat. Sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Yang kelima, dia tidak tahu. Kenapa dia melalaikan sholat? Dia tidak tahu bagaimana kerasnya perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang perihal sholat, tentang perihal orang yang melalaikan sholat, terutama khususnya di Jakarta dan di kota-kota besar yang sering macet ya. Saya nasihatkan, mungkin ada yang kerja di sebuah tempat di ujung Jakarta, pulang dia ke sini, atau dia kerja di Jakarta, rumahnya di mana, di Bekasi, di Bogor, jauh gitu ya. Kadang pulang mau maghrib, kemudian sampai rumah habis waktu maghrib, masuk isya. Akhirnya selalu hampir setiap hari jamak maghrib isya. Ada nggak kejadian begitu? Ada. Banyak nggak? Banyak. Nggak boleh itu, tidak sah. Sholat maghribnya tidak sah. Ya, tidak boleh itu. Jangan bermudah-mudah untuk menjamak sholat tanpa ada sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Nggak boleh. Asal jamak nggak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang boleh tidak, bukan yang boleh, yang tidak sholat hanya orang kafir, yang belum baligh, tidak berakal, wanita haid dan nifas. Walau sakit wajib sholat. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, wa in ajaza an, ada hadis Rasul yang berbunyi begini: shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jamb. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, dalam keadaan berbaring. Kemudian ditambahi lagi penjelasannya oleh para ulama, fa in ajaza an dzalika kullih shalla bi niyyatihi wa auma bi tarfih. Yang artinya, kalau seandainya dia tidak sanggup untuk bergerak macam-macam, maka salatlah dengan qalbunya dan bergeraklah dengan kedipan matanya. Lihat, selama masih muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Mau dia sedang sakit, tidak sakit. Mau dia sedang safar, tidak safar. Mau dia sedang apa lagi, dalam keadaan takut atau dalam keadaan aman, wajib sholat. Ya, wajib sholat. Dalam keadaan takut, sholat takut bagaimana? Sholat, ini imam, ini saf pertama. Saf pertama mengikuti imam, saf kedua jaga-jaga pada musuh yang di belakang. Kemudian 1 rakaat selesai, imam naik, maka yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan. Imam menyelesaikan lagi 1 rakaat. Ini yang baru maju menyelesaikan bersama imam 1 rakaat. Baru setelah itu disempurnakan masing-masing. Itu dalam keadaan antara hidup dan mati, wajib sholat. Ya, wajib apa? Sholat. Maka tidak boleh meremehkan sholat, karena itu wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ada bahaya-bahayanya, dan saya tidak cukup untuk menyebutkan akan hal itu. Baik, wasiat yang kedua adalah wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa, saya runutkan kepada yang paling penting dulu, yaitu wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka berdua berkata, lihat ini, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadhalik la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sekarat. Apa itu sekarat para ikhwah? Rasa sakit saat dicabut nyawa, saat dicabut ruh, itu namanya sekarat. Sakaratul maut, rasa sakit saat berpisahnya ruh dari badan. Dan rasa sakit itu rahmat Allah. Tuh, ingat baik-baik. Jadi kalau seandainya ada orang muslim, kemudian ketika dia meninggal, sakitnya terlihat dia sangat sakit, itu bukan tanda su'ul khatimah. Itu memang seperti itu sakaratul maut. Dan itu adalah penghapus dosa, pengangkat derajat. Jadi semakin sakit sebenarnya semakin terhapus banyak dosanya. Paham ya ini? Makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma aghbitu bimaut bihauni mauti ahadin." Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang, dengan mudahnya kematian seseorang. Ba'dama ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku melihat sulitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu fungsinya untuk menghapuskan dosa. Karena ada derajat-derajat di sisi Allah yang tidak didapat kecuali dengan musibah. Salah satu musibah adalah rasa sekarat saat mati. Wah, subhanallah. Begitu para ikhwah. Ya, rasa sekarat saat mati. Maka Aisyah bercerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, sakit keras. Beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Kemudian beliau buka kalau sudah sesak nafasnya. Lalu beliau dalam keadaan seperti itu bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Kenapa disebutkan ini? Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga tauhid sampai mati, menjauhi kesyirikan. Karena para ikhwah, sebagai masjid yang maksudnya adalah beribadah di sisi kuburan, anggap lebih khusyuk beribadah di sisi kuburan dibandingkan di dalam masjid. Bahkan ada di negara kita ini masjid-masjid di arah kiblatnya kuburan-kuburan. Ya, kuburan-kuburan di arah kiblatnya. Kuburan-kuburan yang terkenal, yang sering diziarahi oleh kaum muslimin. Orang lebih suka berziarah kuburan daripada di masjidnya. Orang lebih suka berdoa di kuburan, lebih merasa khusyuk berdoa di kuburan daripada berdoa di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjadikan tempat ibadah, kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, dikhawatirkan nanti akan terjadi pengagungan terhadap orang yang dikubur. Akhirnya dikhawatirkan lambat laun dijadikan sebagai berhala kuburan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau bersabda demikian,
agar memperingatkan jangan sampai kaum muslimin melakukan sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain lagi, hadis riwayat Muslim, dan subhanallah hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Riwayat Muslim, riwayat Bukhari dari Jundab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggal bersabda. 5 hari. Berarti hari kelimanya beliau meninggal. Hari berapa berarti? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Kamis. Dan itu memang tidak salat berjamaah lagi ketika zuhur. Tidak keluar lagi beliau. Sudah berat sekali kepalanya, sudah berat lagi sekali badannya, sakitnya sudah berat. Hari Kamis zuhur, dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diminta untuk menjadi imam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Ini pelajaran bagi kita adalah dengan istikhlaf, dengan pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya, lebih murah spanduk ngotor-ngotorin kota, ya, lebih murah, lebih cepat, lebih aman, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Kamis beliau tidak bisa bangun di salat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin beliau wafat. Nah, berarti selama Kamis ini, ketika sabda ini keluar, tidak ada yang menghapusnya. Menunjukkan bahwasanya sabda ini sangat kuat. Karena tidak ada hadis lain yang menghapus hukumnya. Ada dalam hukum, ada dalam ilmu usul fikih namanya nasikh wa mansukh, yaitu yang menghapus dan yang dihapus. Ada hapus hukumnya dalam Islam. Ini enggak ada penghapusan ini. Bersabda demikian beliau wafat. Apa sabdanya? Ala, ingatlah, wa in kana man kana qablakum wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka senantiasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian untuk hal tersebut. Jelas, sejelas matahari di siang bolong, tanpa harus ditakwil, ditafsir macam. Aku larang kalian untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Yaitu kuburan, kemudian seseorang beribadah di sisi kuburan tersebut, mengkhususkan i'tikaf, mengkhususkan zikir, mengkhususkan berdoa, mengkhususkan baca Quran, mengkhususkan sholat bahkan di tempat tersebut. Dan ini susah untuk dibohongkan, karena yang berbicara di hadapan Bapak Ibu pelakunya dulu. Ya. Saya murajaah Al-Quran di samping kuburan dulu. Kami santri-santri tahfidz Quran dulu murajaah hafalan di samping Quran, di samping kuburan. Dan itu dianggap pelancar Al-Quran, pelancar hafalan. Padahal masjid di sini, kita ke depan. Ini susah untuk dibohongkan, karena itu sudah nyata, jelas. Menjadikan sebagai masjid, maksudnya beribadah khusyuk di kuburan, merasa lebih khusyuk, lebih afdal dibandingkan beribadah di masjid. Bahkan kalau sudah masuk ke dalam kuburan, kadang-kadang nunduk-nunduk. Kalau keluar, mundur. Kalau masuk ke dalam masjid, tidak pakai salat tahiyat masjid, asal duduk saja.
Ini pelajaran bagi masuk masjid, salat tahiyat, menghormati masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, mereka berdua menceritakan yang mereka di Habasyah. Makanya kalau seandainya ada orang di belakang Al-Habsyi dari Habasyah, Afrika, ya, Al-Habsyi. Kemudian di dalam gereja mereka itu ada patung. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau menjelaskan. Kata beliau, "Inna ulaik," mereka itu adalah idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar faulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumal qiyamah. Mereka itu jika tengah-tengah mereka ada seorang saleh yang meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya dan mereka membuat patung-patung atau menggambar wajah orang tersebut. Mereka adalah makhluk yang paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Saya hadis yang begitu tegas, jelas, ya. Kenapa penyimpangannya banyak di negara kita? Kemana para ulama-ulama kita? Tidak menjelaskan? Ataukah memang umatnya yang tidak mau menerima hukum ini dari para ulamanya? Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada 3 permasalahan mendasar dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, berdoa yang sudah meninggal. Satu, dan dipungkiri ada perbuatan itu di tengah orang-orang yang berziarah ke kuburan pada orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan boleh. Argumen mereka adalah selama masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka boleh saja. Wahai Sunan Fulan, selamatkan saya. Wahai Wali Fulan, beri rezeki saya. Wahai Wali Syekh Fulan, kasih anak saya. Kata mereka itu boleh selama masih meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Penguasa. Atau mereka mengatakan itu tidak dan akbar. Nah, kalau masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini tidak benar yang seperti ini. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, maka janganlah berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang berkaitan dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang sering diziarahi. Berdoa kepada orang yang dikubur ini sudah tidak bisa didustakan. Kami berdoa kepada orang yang sudah dikubur, ya? Enggak, nih lihat, saya bacakan. Ada bacaan yang tersebar di internet yang mereka baca kalau sedang ziarah kubur. Misalkan, ya, Salamullah ya sadah, keselamatan dari Allah wahai para yang ada di dalam kuburan ini. Minar Rahman yaghsyakum, Allah yang Maha Pengasih akan memberikan rahmat kepada kalian. Ini bagus masih. Ibadallah ji'nakum, wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian. Sadnakum, kami bermaksud kepada kalian. Talabnakum, kami minta kepada kalian. Tu'inuna tughithuna, berilah pertolongan kepada kami, berilah pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada kami.
Ini enggak kesyirikan? Nah, itu poin pertama tuh. Akibat dari mengagungkan kuburan-kuburan. Ya, mengagungkan terlalu berlebihan kuburan-kuburan. Meminta kepada orang yang sudah dikubur. Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa dimasuki oleh seseorang dari mulai tahun ke-90 Hijriah. Ini saya tulis. Ya. Dari mulai tahun ke-90 Hijriah. Dari mana itu didapati? Dari buku-buku sejarah kita dapati. Misalkan nih, ini raudhah. Kiblat agar antum bisa memahami. Ini raudhah. Kemudian di samping sini arah ke selatan, ya, kiblat di kota Madinah itu arah selatan. Otomatis ini selatan, sana utara, sana timur, sana barat. Oke? Sedangkan kita di sini adalah barat kalau seandainya. Tapi kalau di kota Madinah, kiblatnya ke arah selatan. Di sini kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini penjelasan ini juga menjelaskan bahwa tidak bisa kita bersandar di dekat kuburan Rasulullah SAW yang ada kubahnya, yang ada apanya. Ya. Kemudian di sini adalah mimbar Rasulullah SAW. Di sini raudhah yang asalnya 30 kali 35, kemudian menjadi 50 kali 50 meter. Tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-17 Hijriah, saat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, beliau perluas. Beliau perluas yang mana? Selatan. Kenapa di sini tidak diperluas? Karena ada kuburan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tahun ke-29 Hijriah, Nabi Muhammad Utsman bin Affan yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin, juga terjadi perluasan karena banyak yang masuk Islam di zaman beliau. Ini juga perluasannya di arah selatan, barat, dan utara. Nah, tahun ke-88 Hijriah, saat itu khalifahnya adalah dari Bani Umayyah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Gubernur kota Madinah pada saat itu Umar bin Abdul Aziz. Saat itu tidak ada seorang istri Nabi pun yang masih hidup. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kuburan ini sudah banyak orang yang mau sholat di sini, maka akhirnya di zaman Umar bin Abdul Aziz tahun ke-88 Hijriah, akhirnya diberikan penutup. Penutupnya ini seperti ini, saya lihatkan gambarnya. Ini harus dijelaskan. Kepala beliau sangat dekat dengan raudhah. Kemudian di katif, di pundak Rasulullah, di pundak ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW. Sini beliau salat di sini, ya. Kemudian, nah ini juga nih. Ini kalau kita ini Aisyah. Kemudian maka ada
tahun ke-88 Hijriah Aisyah sudah meninggal. Lagi istri. Maka akhirnya istrinya kuburan tiga tersebut ke dalam masjid. Tapi dengan yaitu tidak. Jadi gini. Taib. 88 Hijriah. Tujuannya apa? Ada dua. Yang pertama, ini karena khawatir nanti menjadi Ka'bah ditawafi oleh orang-orang. Yang kan kalau mau di situ maka dia tidak bisa mendekat kepada kuburan. Dan perhatikan, ini Masjid Nabawi itu beberapa kali terbakar. Lalu pernah terjadi kebakaran di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian terjadi kebakaran di sini. Dan terlihat dinding mengubuh arah Umar bin Khattab. Maka akhirnya tanggal 5 bulan Syawal tahun 881 berkumpullah Raudhah tadi para penguasa dan para alim ulama untuk bisa memperbaiki dinding yang akhirnya ditentukanlah siapa yang bisa masuk. Di antara yang masuk ada namanya Nuruddin As-Samhudi. Beliaulah yang mempunyai kitab Wafa'ul Wafa' bi Ta'rifi Daril Mustafa, yang artinya ini adalah sebuah penunaian tugas untuk pengenalan tentang rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang yang memperbaiki ini di sini. Perbaiki. Dan beliau menceritakan dalam buku beliau tersebut, kata beliau, aku melihat tanahnya tidak seperti tanah liat, tetapi tanah berbatu, berpasir. Tanahnya merah. Kemudian ini, yang biru ini, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Dibohong kalau seandainya ada orang bilang ada pintu, ada jendela. Nggak bisa, nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak bisa. Makanya saya katakan dari mulai tahun 90 Hijriah, semenjak dimasukkan Nabi perluasan masjid tadi, dari mulai tahun 88 Hijriah, maka tidak ada yang bisa masuk lagi dari mulai tahun 90. Seorang pun dari manusia. Dan ini pengabulan doa Allah, pengabulan doa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ya, tidak diusap-usap seperti kuburan nabi-nabi lainnya. Ini tidak bisa. Nah, kemudian setelah saya sebutkan tadi, agar orang kalau menghadap ke situ tidak menghadap kiblat langsung, dan juga tidak jadikan sebagai apa? Sebagai Ka'bah untuk ditawafi. Nah, kemudian para ikhwan, di sini akhirnya orang banyak sholat. Maka banyak sholat. Katakan lagi penghalang di sini.
diletakkan. Sebentar. Karena ini harus dijelaskan, karena sebagian orang beranggapan bahwasanya boleh kau membuat membuat makam di Kubahin. Kubah itu jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Kubah itu ada, asalnya tidak ada Kubah. Ini contohnya, sebentar saya. Perhatikan ini, mudah-mudahan terlihat ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, ya, seperti itu. Dan subhanallah, disebutkan oleh Samhudi tadi, ketika beliau masuk, itu tanah kuburan Rasulullah SAW turun sekitar 1 hasta, 60 cm, turun dari Masjid Nabawi, turun dia. Karena beliau salah satu orang yang dibenarkan masuk pada tahun 881 Hijriah. Dari mulai 90 Hijriah tidak ada yang bisa masuk, karena tertutup. Jadi mustahil kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, kemudian ketika saya berziarah kemudian beliau keluar nyalamin, enak aja ente. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu dikuburkan oleh Rasulullah SAW dengan 2 sahabatnya. Aisyah radhiyallahu anha pakai penutup pada masa itu karena ada Umar bin Khattab yang bukan mahramnya. Umar bin Abdul Aziz pada kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Dan ini 2. Nah, tutup dinding itu ditutupi papan, kemudian pelepah-pelepah kurma saja. Baru setelah itu, di zaman kesultanan, orang menyebutnya Ottoman, Utsman At-Turki, ditutup. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Nah, baru di dalam ada kubah. Jadi kubah itu sebenarnya ada 2, yang hijau di atas dan yang putih di bawah. Ya, baru setelah itu seperti ini. Nah, kalau kita melihat ke lubang itu, yang kita lihat baru setelah itu dikasih. Nah, kita dari kuburan Rasulullah alaihi wasallam. Yang dikatakan ada pintu ini, ya, bisa dimaklumi para ikhwah. Jadi maksud saya cerita seperti ini tidak benar kalau seandainya orang bersandar dengan Nabi Muhammad SAW kuburannya diberi kubah. Kubah adanya saat kekhalifahan At-Tartuk. Kalau tidak salah yang meletakkan kubah itu, saya tidak bawa bukunya, tidak salah namanya Qalawun As-Salihi. Qalawun As-Salihi. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 poin wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau sebutkan sebelum wafatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, terutama kita di zaman syubhat yang mudah tersebar melalui apa?
media sosial, ya, mudah tersebar. Nah, sebenarnya banyak wasiat, akan tapi waktunya mau habis. Ada pertanyaan? Saya sebutkan wasiat-wasiat beliau ya. Sebenarnya banyak sekali wasiatnya. Yang pertama, ini riba, juga haramnya riba atau peringatan keras terhadap riba. Subhanallah, saya kemarin melihat ada video yang membongkar tentang pinjol. Ya, di Indonesia paling terbanyak di dunia. Dan itu riba. Dan itu di salah satunya di sini, di provinsi ini. Itu nomor 2 mungkin provinsi ini. Nomor 1 di provinsi lain. Nah, itu haram riba para ikhwah. Jadi gini para ikhwah, semestinya kita itu kalau sudah ke bawah atau miskin gitu, itu semestinya kepada Allah. Ini jangan malah tambah parah. Miskin ditambah riba. Itu namanya rugi dunia akhirat. Ya. Ini para ikhwan, dan riba dosa besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi, misalkan saya juga sebutkan ini wasiat. Sini disebutkan wasiat yang lain adalah wasiat untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Wasiat untuk taat kepada pemimpin. Nah, ini hati-hati nih. Ya, di zaman-zaman genting seperti ini, wasiat harus taat kepada pemimpin yang sah. Tidak boleh memberontak. Selama mereka muslim, selama mereka sholat, selama mereka membiarkan kita sholat, tidak boleh. Walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka memukul punggung kita, tidak boleh kita memberontak, ya, mengkudeta, tidak boleh. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menjauhi bid'ah. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan seorang muslim. Wah, di zaman sekarang sudah habis dah. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah, beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapati zaman, kata beliau begini, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, tapi mungkin tidak pernah ada zaman yang para ulamanya, para ahli agamanya dihina, direndahkan, dicaci maki, dikomentari negatif, kecuali seperti zaman sekarang ini. Betul apa betul? Ya. Dulu kalau orang ingin bantah seorang alim, terkenal orang itu. Kenapa? Karena cuma dia yang bantah. Melalui kitab atau semisal. Enggak, sekarang saking banyaknya enggak tahu lagi siapa yang tuh ngomong yang jelek-jelek bagi para tokoh ahli agama. Kalau seandainya tokoh ahli agama kita tidak hormati, lalu siapa yang akan membimbing kita? Maka saya pesan yang sudah ngaji, jaga tangan jari jemari kita, jaga lisan kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah juga wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Itu termasuk wasiat terakhir Rasulullah SAW. Maka suami harus lebih dewasa, suami harus menjaga kesabaran, menjaga amarah, jangan sampai suka marah-marah, apalagi sampai memukul, KDRT. Ya, suami harus dia lebih mengayomi, karena istri itu lemah posisinya. Bagaimanapun lemah dia posisinya. Ya, lemah. Baik dia istri pertama, apalagi istri kedua, tiga, keempat. Lemah dia posisinya. Apalagi ada suami-suami, ada laki-laki yang kadang-kadang nyicip-nyicip saja. Nyicip-nyicip. Sok berani poligami, ketahuan istri pertama jadi mengkerut kayak kucing. Lalu istri yang kedua yang sudah digauli, sudah dirasai enaknya, ditinggal begitu saja. Ketika sang istri pertama mengancam, ayo pilih dia atau kamu, saya. Akhirnya dia pindah ke istri yang pertama, dia tinggalkan itu. Kemudian ada pemikiran, wah bagus juga nih taktik. Nikah lagi, ketahuan lagi, tinggal lagi.
Nikah lagi, tahu ada manusia-manusia begitu. Menzalimi para perempuan. Ya. Perempuan itu posisinya sangat lemah. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum. Aku wasiatkan kepada perempuan, kepada kalian wahai para laki, agar berbuat baik kepada perempuan. Mereka sesungguhnya adalah tawanan di sisi kalian. Tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa bersedekah kecuali adabnya berbicara kepada suami, dan seterusnya. Ya, ini para ikhwah. Harus mengurus suami, mengurus perut, kemaluannya, mendidik anak-anaknya, berat. Maka suami harus lebih mengayomi, lebih dewasa, lebih tenggang rasa kepada istri. Dan saya berbicara seperti ini bukan yang terbaik suami, enggak. Ini nasihatin diri sendiri sebenarnya. Ya, harus lebih dewasa. Jangan cepat marah, jangan cepat, apalagi sedikit-sedikit mengucapkan cerai, ngancam poligami. Awas loh, ini mie gorengnya kalau nggak enak saya poligami loh. Ini gimana ceritanya? Ya, atau juga sedikit-sedikit cerai. Awas lo, mangap gue cerai lo. Mangap dicerai gimana ceritanya? Nggak benar itu. Ya, harus lebih dewasa. Dan semua hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan berbuat baik kepada pasangan itu redaksinya dari Allah dan Rasulnya untuk suami. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu harus memahami saya dong, nggak bisa. Suami yang lebih memahami istrinya. Ya, suami harus lebih dewasa terhadap istrinya. Seperti itu. Ya, nikmati saja kebengkokannya. Kadang dia nangis, kadang dia ketawa sendiri, nikmati saja. Ya, kadang dia sen kanan belok kiri, nikmati saja. Karena mungkin mikiran antum, ini makan apa hari ini? Ya, mikirin anak dan seterusnya. Nah itu para ikhwan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga penting, yaitu menjauhi bid'ah sudah. Kemudian menjauhi pembunuhan. Akan terjadi banyak pembunuhan di akhir zaman, sampai orang yang membunuh tidak tahu sebab apa dia membunuh. Sampai yang dibunuh juga tidak tahu mengapa dibunuh. Itu ada hadisnya, karena nggak cukup waktunya ya. Maka hati-hati para ikhwan, terutama zaman-zaman genting seperti ini, semua diam. Ya, semua tidak usah terlalu komentar yang terlalu bersemangat. Yang penting pemimpin kita muslim. Nah. Ya, muslim. Semuanya muslim toh? Muslim. Alhamdulillah. Ya, muslim, salat. Tidak kafir. Alhamdulillah. Itu kira-kira yang bisa sampaikan. Jadi berapa tadi? Salat, kemudian menjauhi kesyirikan, kemudian menjauhi riba, kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian taat kepada pemimpin, menjaga kehormatan seorang muslim, menjauhi bid'ah, kemudian berbuat baik kepada para perempuan, para istri. Kemudian yang ke-9, menjauhi pembunuhan. Jangan sedikit-sedikit main carok, main parang, main mandau, jangan para ikhwan. Wallahi, kata para ulama di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, la a'lamu dzamban a'zama ba'da syirki billah min qatli nafs bighairi haqq. Demi Allah, aku tidak mengenal dosa yang lebih besar setelah melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh. Pembunuh tidak dikatakan pemberani para ikhwan. Enggak ada orang pembunuh dikatakan pemberani, enggak ada. Yang pemberani itu adalah yang bisa menahan dirinya saat dia mempunyai amarah. Itu baru Superman. Itu baru orang yang kuat menahan dirinya saat dia amarah. Itu yang bisa disampaikan.
Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.